Hai guys, ini lokasinya ya. Lokasi pemberdayaan kegiatannya. Yang tadinya sampah, dia dirubah menjadi lahan industri. Jadi nantilah untuk lebih lanjutnya kita tanya-tanya. Ini dia hasil sampahnya, sampah daun ulang nanti akan dibuat seperti kegiatan kayak membuat aksesoris segala macam. Coba kita kesini guys, kita lihat-lihat. Di sini warganya jadinya worth it banget ya, kumpul segala macam. Ini bisa dijadikan tempat untuk nongkrong sih kalau untuk kedepannya segala macam. Di sini ada ibu-ibu, guys, ada ibu RW juga nih. Coba kita ajakin ngobrol. Bu, Ibu punten, saya mau tanya-tanya Ibu sedikit, boleh Ibu? Boleh Ibu, dengan Ibu RW kan Bu ya? Iya betul. Iya, Bu saya salim dulu Bu. Iya. 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 Halo guys, assalamualaikum. Ini saya warga sini. Cuman saya di sini sebagai warga, kayak bagus-bagus banget nih, tumben ada yang kegiatan seperti ini. Nah, untuk mengenai lebih lanjut kegiatannya, saya akan bicara dengan Bu RW. Bu, Ya, Bu RW boleh perkenalkan namanya siapa Bu? boleh. Perkenalkan guys, nama saya Ida Farida Ramli. Saya Ketua RW di lingkungan RW 15, Permata Harjamukti Selatan, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti. Itu aja Mas. Tuh, bro, guys, salah tadi. Ibu-ibu aja ngomongnya guys. Ngaco nih dia nih. Untuk poin-poinnya, saya mau menanyakan kegiatannya apa aja sih Bu yang ada di RW 15 ini? Untuk saat ini yang kami lakukan di RW 15 itu memanfaatkan lahan kosong Mas. Ada lahan kosong punya perusahaan, kita pinjam, kita pergunakan untuk kegiatan masyarakat RW 15. Yang pasti membawa manfaat dan menambah kesejahteraan untuk masyarakat itu sendiri. Gitu Mas. Ini tuh kalau nggak salah tadinya tuh sampah ya Bu ya, bener ya Bu ya? Betul. Tadinya lahan kosong ini dipenuhi dengan sampah. Sampahnya juga macem-macem banget. Ada sampai kasur, sofa. Sofa gitu Bu. Iya Mas. Pada ngebuang ke sini gitu ya? Iya, mungkin kemungkinan sih bukan warga sini juga. Bukan warga sini Mas, kemungkinan ya. Yang ngebuang sampahnya Bu. Iya. Saya nggak habis pikir kenapa bisa membuang gitu saja gitu. Padahal kan alangkah lebih baik kalau dibuang pada tempatnya Mas. Pada tempatnya. Iya, buang sampah pada tempatnya. Selain untuk lingkungan bersih juga bisa mengurangi polusi lah Mas. Mengurangi polusi ya, juga polusi, Bu ya. Ya. Yang kedua Ibu, saya menanyakan poin kedua. Nah, di sini kan banyak sampah tadinya. Iya. Nah, sampah-sampah itu apakah dibuang, apakah di daun-daun ulang gitu Bu? Ya. Untuk sampah sebagian yang memang ada sampah berangkal kita ambil untuk nguruk jalan Mas. Untuk sampah-sampah yang memang bisa membusuk kita jadikan kompos untuk pupuk di kebun ini yang ada di wilayah RW 15 ini. Dan untuk sampah-sampah lainnya ada yang dibuang oleh penarik sampah yang bisa didaur ulang. Saya ambil untuk didaur ulang. Ya, gitu Mas. Selain kegiatan itu lagi, menurut saya banyak manfaatnya. Cuman salah satu manfaatnya seperti apa sih Bu? Yang manfaat bagi masyarakat nih, masyarakat RW 15. Nah, itu manfaatnya kira-kira seperti apa tuh Bu buat warganya? Oh ya, kalau manfaat pertama dengan penggunaan lahan ini Mas, yang tadinya ini sampah kita jadikan kebun, yang jelas manfaatnya kita
oksigen lebih banyak, lebih sehat, ya lebih segar lah. Lebih manfaatnya itu nanti kita bisa kita bisa merasakan mungkin dari hasil panen lahan ini, Mas, di kemudian harinya tuh. Karena kita membuat kebun ini gunanya untuk ketahanan warga kita sendiri, ketahanan pangan warga kita sendiri. Sisanya nanti baru kita jual keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ibu-ibu mungkin manfaatnya, Mas, ada limbah-limbah perca-perca kain. Kebetulan di RW 15 ini ada kelompok usaha jahit tuh, Mas. Usaha jahit. Iya, itu limbahnya perca-perca kain itu banyak. Jadi sama ibu-ibu warga RW 15 dimanfaatkan, dibikin untuk bros, keset, itu hasilnya kita jual, Mas. Hasilnya kita jual. Kita jual, iya. Guys, ini sangat motivasi banget ya. Soalnya ini RW sekarang, RW 15 dengan jabatan yang baru, dia sangat bagus banget sih. Kalau menurut saya sebagai warga sini, saya hidup di sini dari kecil sampai sekarang baru ada kegiatan seperti ini. Mungkin saya merasakannya sekarang karena dulu saya setiap lalu lalang, saya setiap pulang kampung, terus saya pulang lagi ke sini RW 15 ke Cirebon. Tidak seperti ini, pas saya lewat gini, kok jadi begini, ini ada kegiatan seperti apa. Nah, tadi kan udah dijelasin sama Ibu RW, kegiatannya tadi untuk memperdayakan masyarakat. Cuman mungkin intinya gini, nggak bener nggak satu untuk semua. Jadi biasanya kalau namanya masyarakat itu tidak saling kenal. Dengan adanya kegiatan seperti ini kan melibatkan seluruh masyarakat. Ya, betul sekali. Ya. Jadi agar ibaratnya kalau misalkan tak kenal maka tak sayang. Ya, gitu, betul. Bu, ya. Ketika kita ketemu di luar, ya Bu ya, ya, gitu ya Bu ya. Ya. Betul. Sama ini juga untuk masyarakatnya benar apa enggak Bu? Misalkan ini hasil panen segala macam, itu tuh untuk masyarakat kita juga gitu. Iya, betul. Iya, jadi ibaratnya mungkin kalau menurut saya poin utamanya untuk mengembangkan perekonomian masyarakat RW 15 ya Bu ya, dengan adanya betul. Kegiatan seperti ini. Ya, alhamdulillah dari respon dari warga itu sendiri sangat antusias, Mas. Antusias banget Ibu. Antusias banget karena ibu-ibu itu ternyata ini orang ini di situ jadi wadah kita. Jadi kita tahu bahwa kita ini adalah keluarga besar RW 15. Di situ kita bisa bertemu, bisa silaturahmi yang tadinya tidak kenal. Jadi kenal, Bu, betul. Ya? Jadi kenal, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Harapan saya sih ibu-ibu yang sudah tergabung, bapak-bapak di kegiatan kebun ini kedepannya bisa memelihara, mencintai, punya rasa memiliki lah. Rasa memiliki yang paling penting. Betul, Mas. Karena kalau belum cinta itu akan susah. Ya. Pertama senang dulu supaya rasa jiwa memilikinya itu tinggi. Hingga mungkin nanti hasilnya maksimal karena kita merawatnya dengan penuh cinta, kasih sayang lah. Walaupun itu hanya tanaman tuh, Mas Habib. Hanya tanaman. Iya. Tuh guys, intinya dari semuanya, semua kegiatan segala macam berawal dari cinta. Makanya Bu RW ini saya sangat salut, dia cinta kepada masyarakatnya dengan membangun seperti ini. Dengan ibaratnya ini tuh kayak macamnya kegiatan. Jadi yang tadinya harga-harga pokok mahal segala macam, dengan adanya kegiatan seperti ini mungkin masyarakat bisa membeli ketika panen dengan harga di bawah rata-rata Ibu ya. Di bawah pasar. Di bawah pasaran Ibu ya. Karena ini Mas tujuannya dari kita untuk kita. Dari kita untuk kita Ibu ya. Untuk kita dulu, kalau kita sudah terpenuhi baru kita keluar, Mas. Ibu, poin terakhir yang saya tanyakan, ini kan ada ada perkebunan, terus ada di situ ada saung-saungan, di situ juga mau ada ternak ya sepertinya Bu ya. Mau ada ternak seperti itu. Nah, yang saya tanyakan
ini kira-kira bakal berlangsungnya sampai kapan Ibu nih? Terus apa namanya? Kenapa sih harus adanya perkebunan? Jadi semua warga untuk menanam tanaman sama adanya kegiatan kolam gitu. Kolam tuh bisa diibaratkannya apa Bu? Itu tuh Bu, kan kolam itu kan kita nanemin ikannya Bu ya. Ya. Apa itu sama lagi dijualnya lebih murah daripada yang lain. Ya. Nah, sekarang kan kegiatan yang saya lihat poin yang bagusnya kan satu, sampah-sampah hilang nih guys. Ya. Sampah-sampah hilang, sekarang jadinya ibaratnya lahan-lahan tani nih seperti ini. Apakah ini untuk mendongkrak sebagai kita warga RW 15 menjadi lebih baik dan menjadi contoh yang baik gitu dari yang terbaik. Gimana Ibu menurut Ibu? Jadi awal mulanya saya mengerjakan lahan ini ya Mas ya. Karena itu kembali lagi ke awal lautan sampah. Sedangkan pemerintah kita Kota Cirebon itu ada program yang namanya Grimis. Grimis itu singkatan dari apa Bu? Gerakan Kota Cirebon Minim Sampah. Oh gitu. Bagus banget tuh guys. Terus jadi kita dari informasi dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kelurahan, dari ke Kelurahan ke RW, saya sebagai RW ke masyarakat gitu. Jadi kenapa saya bangunnya perkebunan seperti ini? Karena ya itu satu tadi ada kaitannya Mas dengan lingkungan hidup, mencoba memanfaatkan dan memperbanyak ruang terbuka hijau. Kalau untuk saung ini sendiri itu nanti ke depan sebagai tempat istirahat, menjamu tamu, atau menyimpan hasil panen. Hasil panen. Hasil palawija panen nanti sebelum kita jual, kita drop dulu di saung, baru kita pasarkan. Untuk kolam sendiri insya Allah nanti ke depan mau kami tanami lele Mas. Oh lele. Mungkin karena lele lebih mudah pemeliharaannya, lebih cepat juga. Nah itu baru kecil sih Mas, cuman insya Allah tetap nanti kalau udah ada warga yang mau beli, mau apa mah nggak silakan. Nanti harganya yang pasti lebih murah dari pasar karena dari masyarakat untuk masyarakat itu tadi. Gitu aja sih Mas. Oh gitu aja. Guys, vlog kali ini sampai sini aja. Saya udah bicara tentang kegiatan di RW 15 seperti apa, ngobrol dengan Bu RW saya sendiri. Ternyata kegiatannya sangat positif banget guys, membangun masyarakat untuk belajar usaha Ibu ya, secara tidak langsung Ibu ya. Karena intinya lebih baik usaha daripada kerja gitu Bu ya. Soalnya ketika kita punya dasar untuk usaha, toh suatu saat misalkan kita pensiun, kita bisa untuk usaha gitu Bu. Oh, gini nih caranya mencocok tanam gitu Bu ya. Begini nih caranya kembangin gitu ya Bu ya. Ada Ibu satu dong kesan buat guys nih yang nonton, masukkan motivasi buat yang nonton. Motivasinya seperti apa sih Bu? Pesan saya untuk teman-teman di sekitar lingkungan saya ataupun di mana saja berada, tetap kita harus menjaga lingkungan Mas, menjaga lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, harus sadar akan lingkungan, karena lingkungan bersih itu akan sehat Mas. Akan sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus yakin. Karena dengan usaha kita bersungguh-sungguh, ada moto saya itu Mas, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Dan saya sangat yakin dengan itu, dengan janji Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Amin. Ya itu karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Gitu aja Mas. Ibu ini punten udah mengganggu waktunya, lagi kegiatan sama ibu-ibu bapak-bapak segala macam. Soalnya saya sebagai warga sini
Saya ingin tahu sih kegiatan seperti apa. Ternyata kegiatannya sangat positif banget, bagus banget untuk perkembangan, penghijauan. Karena di daerah lah, tiap-tiap daerah rata-rata pada dibangun perumahan. Jadi untuk lahan hijau itu jarang. Bisa kita dapatkan lahan hijau ketika kita jalan-jalan ke tempat yang tinggi, maksudnya ke tempat tinggi itu yang ke daerah gunung. Sedangkan kita ini daerah tropis ya Bu ya, deket sama pelabuhan segala macam, daerah-daerah panas. Dengan adanya seperti ini sangat bagus banget. Ibu terima kasih ya atas meluangkan waktunya. Saya bisa ngobrol langsung dengan Ibu RW saya sendiri. Ibu pokoknya the best, guys, the best banget nih guys. Ya. Ibu terima kasih. kasih.